Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, kembali lagi di Pojok Parenting Bunda Alivia Esti Marheni. Gimana nih kabar bunda-bunda semuanya? Semoga bunda selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil di rumah. Oke, video kali ini aku akan melanjutkan video yang membahas tentang Q&A minggu kemarin ya bunda. Kemarin kan yang aku bahas tentang ASI, SUFOR, sama pumping ASI ya. Nah kali ini yang mau aku bahas pertanyaan yang diberikan oleh bunda di instastory Instagram tentang tumbuh kembang anak aku dari mulai usia tengkurap, merangkak, latihan berjalan, sama latihan berbicara. Nah lalu ada lagi nih yang menanyakan tentang GTM, gerakan tutup mulut. Biasanya GTM ini dialami si kecil ketika mulai MPASI. Nah, bunda-bunda yang baru mulai MPASI ini pasti udah galau ya, apalagi ketika posyandu atau ketika periksa ke dokter ternyata berat badan si kecil mulai turun akibat nggak mau makan, akibat mogok makan. Nah, ini gara-garanya apa? Kenapa kok tiba-tiba nggak mau makan, mintanya susu terus, mintanya ASI terus. Nah kayak gitu nanti akan aku jawab di video ini. Tapi sebelum aku memulai jawaban dari Q&A nya part yang kedua, nggak bosan-bosan nih aku ngingetin untuk bunda-bunda semuanya dan untuk teman-teman YouTube semuanya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube aku. Untuk anakku sendiri, si Syafiq, ketika fase dia tengkurap, belajar duduk, belajar menegakkan kepala, terus belajar merangkak kayak gitu, sesuai dengan tahapan usia dia. Tetapi untuk berjalan sendiri, wah ini nih yang mungkin membuat emaknya ini agak tatak ya menghadapi ini semua. Jadi si Syafiq ini nggak mau diajarin dititah kayak gitu tuh nggak mau ya. Tiap kali ayo berdiri gitu tuh nggak mau. Jadi usia 10 bulan dia masih merangkak tuh sampai usia 12 bulan 11 bulan itu masih merangkak dan kadang di usia 12 bulan dia sudah mulai belajar berdiri sendiri, tapi melangkahnya masih agak ragu dia. Nah kayak gitu. Tapi ketika dititah dibantuin dia nggak mau. Rambatan, terantanan kayak gitu jarang. Lebih ke apa ya, dia lagi semangatnya merangkak sih pas dia sampai usia 12 bulan itu. Lalu ketika anak seusianya dia atau di atasnya dia sedikit kayak gitu sudah bisa berjalan, sudah mulai terantanan, sudah mulai bisa berdiri sendiri, rambatan dan lain sebagainya, dan anak aku masih nyaman dengan dia merangkak, ya udah aku nggak mau memaksakan itu semua, nggak memaksakan ayo itu loh dia udah bisa jalan, ayo harus bisa jalan, yuk ayo. Enggak ya, aku udah aku ngasih semangatnya ya, yuk semangat yuk, bentar lagi udah bisa jalan, ayo berdiri coba. Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Aku nggak mau membandingkan anakku dengan anak orang lain, ya biarilah anak orang lain usia sebelum 12 bulan udah bisa berjalan, udah bisa berlari, udah aku nggak mau ambil pusing, karena batasan atau red flag untuk si kecil nggak bisa berjalan itu sampai maksimal 18 bulan. Nah anak aku masih 12 bulan, ya udah masih ada 6 bulan atau dimaksimalkan masih ada 5 bulan lah untuk aku ngajarin anak aku, menstimulasi dia agar bisa cepat berjalan kayak gitu. Nah ketika dia sudah mau berdiri sendiri, terus jatuh, berdiri lagi, jatuh kayak gitu, ya udah kita tinggal semangatin aja. Dan stimulasi yang aku kasih ke dia itu sudah berbagai macam alat. Aku belikan dorongan. Nah katanya kan kalau baby walker itu kan nggak boleh, yaudah aku belikan dorongan. Nggak didorong, malah dibuat mainan tuh depannya kan ada musiknya kayak gitu. Ya udah dipencetin, dibuat mainan kayak gitu. Percuma beliin itu. Akhirnya kan udah mau memasuki 14 bulan, dia mau 13 bulan gitu loh. Ini mau tak stimulasi apa ya, coba. Kakinya tiap malam, tiap habis mandi pagi, tiap habis mandi sore, tiap malam gitu aku pijit, aku kasih baby oil, kadang aku kasih minyak telon kayak gitu, aku pijit, aku pelilit-pelilit kayak gitu. Siapa tahu mungkin peredaran darah dia yang ada di kaki itu kurang lancar. Aku mikirnya seperti itu. Meskipun dia tiap bulan selalu urut ya, tapi kalau misalkan tiap hari kita
urut kayak gitu kan mungkin akan bisa memperlancar peredaran darah dia dan bisa membuat dia lebih enteng gitu loh untuk melangkahkan kakinya. Aku nggak tahu punya pemikiran seperti itu ya. Dan akhirnya alhamdulillah ketika pas dia umur 14 bulan itu dia mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan, tanpa rambatan, karena dia dari awal dibantu titah itu kan nggak mau. Ya wis bisa rambatan ya, tanpa rambatan dia udah bisa berjalan sendiri 1 2 3 gitu, langsung lancar jalannya. Jadi dia nggak 1 2 bruk terus lagi 1 2 bruk, itu enggak. Jadi sekalinya dia jalan ya udah jalan terus, nggak 1 2 ambruk terus besoknya 1 2 3 ambruk, itu enggak, langsung bisa jalan dia, alhamdulillah gitu. Sekalinya dia bisa jalan nggak sepatah-patah tapi langsung lancar jalannya, alhamdulillah. Mungkin bunda yang misalkan anaknya belum bisa berjalan di umur 12 bulan, silahkan dicoba cara ini ya. Nah ada ketinggalan nih untuk fase tumbuh gigi. Nah kebetulan Syafiq ini tumbuh gigi pertamanya itu bareng sama jalannya, yaitu di umur 14 bulan. Jadi ketika dia MPASI dari umur 6 bulan sampai dia 13 bulan itu makan apapun tanpa gigi. Jadi dia cuma pakai mengandalkan gusinya dia. Jadi ya, tapi ketika waktu itu ya aku belum berani memberikan makanan yang keras-keras dulu. Maksudnya keras tuh kayak tempe goreng tapi yang empuk gitu loh. Aku belum berani memberikan makanan seperti itu. Paling ya biskuit, roti kayak gitu yang gampang lumer di mulut kayak gitu. Sama snack kadang aku bikinin sendiri rotinya, pisang goreng kayak gitu. Jadi ya selama 13 bulan itu dia makan nasi, cuma aku kasih nasi yang lembek gitu, tapi dia tetap bisa mengunyah pakai gusinya gitu. Ya fase tumbuh giginya seperti itu kok. Jadi ketika dia main sama temen di yang usia bawahnya yang udah punya gigi 8, giginya sudah rata semua kayak gitu, dan dia ketika ketawa masih gusi aja, ya wis gak apa-apa, karena mentoknya maksimal usia 18 bulan udah, itu yang ada di pikiranku. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang GTM. Nah ini jawabannya. Apalagi untuk bunda-bunda yang sedang dilema di awal MPASI dan si kecil mengalami yang namanya GTM. Ketika dikasih makanan tiba-tiba nggak mau, dari awal MPASI makannya enak-enak aja, tapi tiba-tiba di minggu kedua, minggu ketiga dia nggak mau makan sama sekali, dia cuma minta ASI atau minta susu aja. Nah ini perlu dipertanyakan, apa sih penyebab dari GTM si kecil? Bunda harus cari tahu penyebab apa si kecil bisa GTM seperti ini. Nih bunda harus memperhatikan betul-betul penyebab si kecil nggak mau makan nih, antara dia sakit di area mulut dia, trauma sama makanan yang pernah bunda kasih, atau bosan sama menu makanannya. Jangan sampai nih bunda kalau misalkan penyebab tadi belum bunda temukan, terus bunda akhirnya nyerah, ya udah deh kasih ASI aja, lu nggak mau makan ya wes lah kasih ASI aja, nggak mau makan ini ya wes lah kasih susu aja, kayak gitu jangan. Nanti akan membuat si kecil itu lama kelamaan terbiasa kalau dia nggak mau makan, ya wes lah kan aku nggak mau makan nih, ya wes aku nanti pasti dikasih susu sama bunda, kayak gitu jangan ya. Nah kalau misalkan si kecil mengalami hal seperti itu, bunda ketika jam waktu makan, jadwal makan, ketika si kecil sudah waktunya jam makan dan si kecil masih belum mau dikasih makanan, tunggu 10-15 menit lagi baru dikasih lagi makanannya, kayak gitu. Jadi jangan langsung ayo lah kasih ASI aja, takut nanti kelaparan, jangan. Ajarkan si kecil dari awal MPASI merasakan yang namanya proses lapar dan kenyang, kayak gitu bunda. Nah misalkan ini ada bunda dari awal MPASI memberikan bubur fortifikasi atau bubur kemasan ya, yang dijual di supermarket kayak gitu, nggak apa-apa bun kalau misalkan bayinya doyan nggak apa-apa. Tapi ketika bunda memberikan itu tiap hari dan tiba-tiba si kecil GTM nih, nah gampang itu penyebabnya ya karena si kecil bosan sama menunya. Kenapa bunda nggak coba untuk memasak makanan sendiri untuk si kecil, seperti yang sudah aku jelasin di konten MPASI part 1 sama part 2, itu kan sudah aku jelasin yang namanya menu lengkap. Nah menu lengkap kan ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, ada lemak, ada sayur kan. Nah itu bunda olah jadi satu gitu. Jadi bunda kalau misalkan anak bunda sudah bosan memakan bubur fortifikasi, ya udah buatkan aja menu lengkap, pasti nanti rasanya akan bervariasi. Nah pemberian menu lengkap atau homemade yang bunda buat sendiri itu bisa mengajarkan si kecil untuk mengenal variasi rasa masakan atau makanan. Nah kalau misalkan bunda
dari awal MPASI sampai udah mau besar dikasih bubur fortifikasi terus, nanti si kecil tidak akan tahu atau tidak bisa mengenal berbagai macam rasa dan mintanya itu terus. Nah, takutnya nanti malah picky eater, pilih-pilih makanan. Nah, selanjutnya untuk bunda yang di awal MPASI anaknya mengalami GTM ini, jangan sampai tergoda untuk memberikan makanan instan atau makanan junk food ya. Ketika si kecil nggak mau makan nih, apa mungkin karena rasanya yang hambar ya, coba deh aku kasih makanan yang rasanya gurih gitu, yang buat kita rasanya enak, rasanya gurih kayak gitu ya. Jangan ya bunda, jangan sampai bunda memberikan makanan junk food atau rasa yang terlalu strong. Nah, itu belum diperbolehkan untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 2 tahun. Nah, untuk bunda nih, kalau misalkan anaknya mengalami GTM di jam makan utama, yaitu tadi coba diselingi waktu jeda 10-15 menit lagi dikasihkan makanan. Kalau habis itu dia mau makan, mau mangap, ya udah berarti dia masih butuh jeda waktu untuk menerima makanan utamanya. Kalau misalkan seperti itu masih tetap nggak mau, nah berarti mungkin si kecil bosan dengan menu makanan yang bunda berikan. Jadi berikan aja makanan yang bervariasi seperti menu lengkap yang sudah aku jelasin di konten YouTube aku, MPASI, pembahasan tentang MPASI part 1 dan part kedua. Setelah itu bunda juga bisa mengajarkan si kecil untuk makan bersama keluarga besar ya. Jadi ada ayah, ada bunda juga makan di situ. Nah, si kecil bisa nih diajak makan bareng, kan pasti suasananya menyenangkan ya. Ayah maem nih, ibu juga maem, bunda juga maem, nenek kakek juga maem, pasti dia akan tergugah seleranya untuk makan juga. Nah, kalau misalkan si kecil pengen mengambil makanannya sendiri atau menyuapi dirinya sendiri, makan sendiri lah maksudnya, itu dibiarkan aja nggak apa-apa. Itu, yus nggak apa-apa sih, berantakan nanti habis itu dibereskan gitu aja lah. Namanya juga anak kecil, nanti kalau misalkan sudah bertambah umur, bertambah bulan, nanti kalau bunda menerapkan aturan kalau setelah makan dibereskan ya, kayak gitu pasti dia juga akan nurut kok. Gitu. Nah, selanjutnya ketinggalan nih ada pertanyaan tentang fase si Syafiq berbicara. Nah, ketika dia umur 18 bulan itu sudah mulai 1 kata 2 kata kayak gitu, paling ngucapin bu, ya, ti, kung kayak gitu. Jadi 1 kata tuh diambil belakangnya aja. Dan untuk instruksi, nah untuk si instruksi kayak gitu dia masih belum begitu paham ya. Jadi ketika dia minta tolong untuk membukakan pintu tuh masih belum tahu nih maksudnya gimana. Jadi kadang dia teriak kayak gitu, cuma teriak-teriak kayak gitu, masih belum jelas lah dia. Tapi lama-kelamaan ketika usia 20 bulan dia sudah mulai paham. Kalau pintunya ketutup dia pingin keluar, dia bilangnya buka gitu aja, buka. Lalu usia 21 sampai usia sekarang 23 bulan mau ke 24 bulan ini dia sudah mampu merangkai 2-3 kata. Tadinya yang suruh bukain pintu cuma buka gitu aja, dia bilangnya buka pintu gitu. Ayah buka pintu, karena ditambah tolong gitu. Jadi dari dia masih belum mengerti pun aku selalu mengajarkan tolong tuh kayak gini, tolong gitu. Dia harus minta tolong dulu sebelum minta sesuatu gitu. Nah, dari kecil kan dia dari usia 14 bulan dia kan minumnya ngedot kan, selalu aku bikin susu formula. Sekarang pun dia kalau misalkan minta susu waktunya mau tidur gitu, sudah aku buatin susunya, terus habis itu aku baru instruksikan ke dia, yuk bubuk yuk gitu. Mau bubuk siang mau bubuk malam itu aku selalu bikinin susu dulu ketika dia main. Nah, aku biarin nih dia main dulu, meskipun itu jam waktunya mau bubuk ya, aku biarin dulu dia main sambil aku bikinin susu. Ketika susunya sudah selesai, sudah jadi, aku letakin di atas meja dapur, aku baru nyamperin dia, yuk bubuk yuk, waktunya bubuk. Bubuk mana bu susu nih? Mainnya kan susu langsung susu mana? Ya, memang susunya diambil sendiri. Akhirnya dia langsung lari ke dapur, ambil susu sendiri di meja, tutupnya dikasihkan ke aku. Nah, dia masih belum kadang sih kalau udah dikasih gitu bilang makasih kayak gitu. Kadang dia juga lupa bilang makasih. Itu selalu aku terapin, kalau dikasih bilang makasih gitu. Ya gitu. Bunda tetap telaten, tetap sabar mengajarkan si kecil. Meskipun si kecil masih belum paham instruksi, tetap kita biasakan. Lama kelamaan dia akan mengikuti, akan terbiasa gitu.
sepertinya aku contohin ke Syafiq gitu. Ya udah ya, Dulu dadah. ketika dia minta susu, kalau Dadah. belum dibuatin ya wes ngamuk. Dan aku ketika masih buat, dia minta gendong, yang narik-narik, minta susu kayak gitu. Tapi lama kelamaan dia paham. Karena apa? Ketika aku bikinkan susu, aku selalu bilang gini, sebentar, masih ibu bikinkan, harus sabar, harus tunggu dulu gitu. Ya meskipun dia masih ngamuk ya, pokoknya setiap hari ketika dia minta susu dan dia nggak sabaran, selalu aku bilang seperti itu. Dan sekarang pun kalau misalkan dia waktunya minum susu dan aku masih bikinkan, dia ke dapur, bu susu gitu. Belum, masih dibikinkan ibu. Belum bikin, balik lagi ke depan main gitu. Kalau misalkan belum aku bikinin juga, masih aku racik gitu kan per botolnya buat nanti malam kalau dia haus, dia balik lagi, bu susu. Belum, masih belum ya, nanti ibu panggil. Belum bikin gitu, sampai 2 kali 3 kali pernah seperti itu. Itu bisa melatih mengontrol emosi dia untuk sabar, untuk menunggu. Nah itu bisa bunda terapkan juga untuk kecil. Bisa ini kok, manajemen emosi, dan bisa membuat dia tidak tantrum loh bunda gitu. Nah ada tambahan lagi ketika anak bunda mengalami GTM. Nah, jangan sampai memberikan gadget ya bun, jangan dikasih TV, jangan dikasih gadget. Pernah aku alami sendiri waktu Syafiq nggak mau makan, itu aku kasih TV, aku kasih gadget, nonton video di YouTube kayak gitu. Udah oke, hari pertama, hari kedua mau maam terus, tapi sambil lihat video, sambil lihat TV kayak gitu. Lama kelamaan dia jadi tantrum, dia nggak mau maam kalau nggak ada TV atau video gitu. Dan dia gampang marah, dia gampang mainan sendiri. Misalkan ada temennya nggak mau interaksi, dia kalau dipanggil nyautnya lama, atau bahkan kadang aku panggil sampai aku capek sendiri gitu, dia nggak mau noleh. Nah itu pernah dialami sama Syafiq karena hampir setiap hari aku kasih TV sama gadget gitu. Dan sekarang dia udah nggak pernah nonton TV. Dia kalau misalkan aku kasih video itu pas lagi di luar aja, lagi di luar rumah, pas perjalanan, misalkan membutuhkan waktu yang agak lama ke rumah uti kakungnya yang di Ponorogo, itu kan membutuhkan waktu 2 jam ya di perjalanan. Kadang dia bosan, ya udah aku kasih video, itu pun nggak lama gitu. Kalau misalkan cuma 10 menit 15 menit gitu, nanti aku bilang ke ayahnya, stop dulu, kita beli jajan kayak gitu ke minimarket gitu, HP-nya ditaruh, habis beli jajan ya udah dia makan, dia nyanyi kayak gitu, udah lupa sama HP-nya. Jadi dia sekarang udah kayak nggak ketergantungan sama HP sama TV gitu. Nah itu dia Q&A yang sudah aku bahas di part 2. Semoga bermanfaat dan semoga membantu bunda-bunda semuanya yang sedang mengalami gundah gulana tentang fase tumbuh kembang si kecil. Tadi udah aku jelasin, semoga bermanfaat dan mungkin bisa bunda terapkan juga di rumah. Oke? Yang untuk yang GTM, untuk bunda tetap sabar, tetap telaten menghadapi masalah GTM si kecil. Gak cuma di awal MPASI aja, nantinya pasti akan bunda temui nih GTM-nya di lain waktu. Misalkan pas si kecil lagi tumbuh gigi, misalkan lagi si kecil lagi nggak enak badan kayak gitu. Tetap sabar, tetap telaten, dan tetap cari tahu informasi yang akurat, tetap cari tahu informasi di smartphone bunda, bisa googling, bisa nonton YouTube aku, atau bisa nonton channel-channel lain yang lebih berpengalaman membahas tentang tumbuh kembang si kecil dan GTM pada si kecil. Jangan lupa untuk share video ini agar bunda-bunda yang lain tahu informasi tentang tumbuh kembang si kecil. Jangan lupa ya bunda, aku ingetin untuk follow IG aku @alivia_st93, dan untuk bunda-bunda nih yang membutuhkan tambahan koleksi dasternya, bunda bisa follow IG aku @myduster_by_avia. Nah disitu bunda bisa melihat katalog-katalog produknya, dan kalau mau dapat free ongkir bunda bisa memesannya di Shopee. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.